bulan ya, yang terakhir nih ya, harus selesai nih. Bulan ya, yang terakhir nih ya, harus selesai nih. Kalau nggak selesai, pokoknya ya, oke, siap, sama-sama. Pernyataan sekaligus sanksi kalau mengadakan kegiatan itu. Janganlah permasalahan ini dibesar-besarkan, dan kami mohon tetap menjaga kerukunan di antara kita semua. Halo kaum intelektual sekalian. Wow. Lagi dan lagi terjadi intoleransi di Konoha, guys. Jadi baru-baru ini lagi viral di media sosial, banyak subscriber channel ini yang minta gua bahas tentang kasus intoleransi. Padahal sebenarnya saya itu udah muak sebenarnya melihat kelakuan daripada warga Konoha yang sangat intoleransi. Jadi guys, kejadiannya ada di Teluk Naga, Tangerang, yaitu persekusi rumah doa atau penggusuran paksa rumah doa. Apa alasannya? Ya, alasannya seperti biasa, tidak ada izin. Dan alasan ini menurut saya itu alasan yang paling tolol sedunia. Kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada izin ini alasan paling tolol sedunia? Kenapa? Apa alasannya? Karena kalau kita minta izin sekalipun, umat Kristen sekalipun minta izin, minta tanda tangan, pembangunan rumah ibadah, gereja, dan sebagainya, nggak akan dibolehin, nggak akan dikasih izin. Jadi, izin ini sebenarnya dalam kurung itu, ya, gue nggak suka lu bangun gereja di daerah gue. Lu mau ngapa? Kalau gue nggak ngizinin gimana? Lu mau ngapain? Enak banget lu bangun gereja di sini. Ini kan kawasan gue. Nah, secara tidak langsung mengatakan seperti itu. Jadi, izin itu sengaja dipersulit gitu ya, supaya ada alasan mereka untuk menggusur gitu ya. Ini sebenarnya trik lama sebenarnya ya. Anak kecil juga tahu sebenarnya trik ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Di video ini saya tidak akan berpihak, guys. Saya benar-benar netral. Karena masalah ini tidak hitam putih, guys. Ada satu fakta yang jarang kita sadari. Dan hal ini terus berulang-ulang gitu terjadi di Konoha. Apa itu faktanya? Ini jarang dibongkar ya. Mungkin ini yang pertama kali dibongkar di Konoha ya. Mungkin saya pertama kali konten kreator yang berani bongkar ini. Kalau saya bongkar ini, pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Jadi pada faktanya, ternyata sikap intoleransi itu sangat baik untuk kelangsungan agama itu sendiri. Sikap intoleransi itu sangat baik untuk mempertahankan dominasi daripada agama itu sendiri. Sikap intoleransi itu sangat baik untuk menghambat orang yang murtad daripada agama itu sendiri. Sikap intoleransi itu sangat baik untuk menjaga dominasi di suatu negara, untuk mempertahankan mayoritas tetap mayoritas. Itu baik, guys. Bagi orang yang intoleran itu baik. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk intoleran ya, tapi kita melihat ini dari berbagai sudut pandang ya. Makanya saya katakan tadi, masalah ini tidak hitam putih. Saya tidak berpihak pada yang intoleran di sini ya. Biar kita tahu fakta yang sebenarnya, fakta pahit gitu ya. Saya akan bongkar yang lebih dahsyat lagi gitu. Apa itu? Jadi guys, kalau kita ambil contoh misalnya, kenapa saya mengatakan bahwa justru sikap intoleransi ini baik bagi agama mayoritas. Untuk apa? Untuk mempertahankan dominasi mayoritas. Jadi mereka nggak mau, ya misalnya nih umat muslim yang ada di Konoha itu, saya tidak mengatakan semua umat muslim seperti itu ya, disclaimer on ya, ada juga yang baik ya, tapi jumlahnya nggak banyak gitu. Saya tidak mengatakan semua intoleran ya, nggak, disclaimer on ya. Jadi mereka nggak mau jumlah mereka berkurang dari 80% jadi 70%, 60% gitu. Mereka nggak mau. Sehingga mereka mempersulit pembangunan izin ibadah. Mempersulit pembangunan gereja, menggusur gitu ya, mempersekusi ya, mengusir paksa seperti yang ada di Teluk Naga ini, yang ada di Tangerang ini. Kalau kita ambil contoh misalnya, apa buktinya? Kalau misalnya mengatakan, apa buktinya lu asal ngarang gitu, asal mangap gitu. Enggak, ini narasi yang kuat guys. Buktinya, agama leluhur kita, agama nenek moyang kita, yaitu agama lokal. Seperti agama Sunda Wiwitan, agama Kaharingan, agama Parmalim, agama-agama yang ada di Nusantara itu, hampir punah. Sebagian ada yang punah. Kenapa? Karena mereka tidak intoleransi. Nah, ini jarang dibongkar kan. Sekarang Anda sudah mulai terbuka kan pikirannya. Karena mereka tidak intoleransi.
Bayangkan kalau leluhur kita, nenek moyang kita tuh, kalau agama samawi datang ke Konoha, lalu kita intoleransi atau nenek moyang kita intoleransi. Nggak boleh ada agama dari Timur Tengah datang ke sini. Nggak boleh. Ya, kemudian pada saat zaman Majapahit misalnya, zaman Sriwijaya, ada masuk agama baru tuh ya, penyebaran agama baru melalui dagang atau melalui apapun. Kalau misalnya nenek moyang kita atau leluhur kita mengatakan nggak boleh. Pokoknya nggak boleh menyebarkan agama, titik. Kalau misalnya nenek moyang kita intoleransi dengan agama lain saat itu, maka kemungkinan besar agama yang mayoritas di Konoha itu bukan agama Muslim atau agama Kristen atau agama lainnya, enggak. Tapi agama lokal. Jadi justru intoleransi itu bagus bagi ekspansi agama itu sendiri, bagi dominasi agama itu sendiri. Ini jarang dibongkar, guys. Ya, jarang dibongkar. Mungkin kalau saya bongkar ini pasti banyak yang ngamuk-ngamuk nanti ya. Jadi sebelum Anda ngamuk-ngamuk emosional, tolong dengarkan dulu apa yang saya katakan. Jadi biasanya gitu guys ya, kalau sekali dua kali nonton video saya itu biasanya akan ngamuk-ngamuk, saya akan dikata-katain anti agama, menjauhkan orang dari agama, kafir dan lain sebagainya, anti Israel dan lain sebagainya. Enggak guys. Nanti lama-lama pasti berpikir, oh iya juga ya, oh masa akal juga ya. Banyak tuh ya subscriber saya itu yang ngubungin saya, dulu saya benci sama kamu ya, tapi lama-lama kok masuk akal ya, yang kamu jelaskan itu kok masuk akal ya. Ya, itu guys, ini berdasarkan riset, ini berdasarkan perenungan bertahun-tahun gitu. Pengamatan bertahun-tahun. Jadi, kenapa agama mayoritas di Konoha itu bisa mayoritas sampai sekarang ini? Ya karena seperti itu, mereka sengaja mempersulit izin. Iya kan? Coba kalau dikasih lebar-lebar tuh izin gitu ya. Nggak ada tantangan seperti agama leluhur kita gitu. Seperti agama Sunda Witan. Agama Sunda itu hampir punah kan. Agama Permalim di Tanah Batak itu aja nggak banyak kok penganutnya. Kenapa? Karena mereka toleransi gitu ya dengan agama baru gitu, dengan agama yang dari luar gitu. Jadi kalau saya perhatikan itu dalam beragama itu bukan berarti saya nyuruh yang not free untuk intoleransi ya, disclaimer on ya. Jadi saya melihat dari berbagai sudut pandang ya. Nanti kita bahas dari sudut pandang agama ya. Jadi tenang dulu ya, jangan emosi dulu gitu. Jadi tanpa kita sadari, toleransi itu justru mengurangi dominasi gitu ya, mengurangi umat tanpa kita sadari. Buktinya apa? Buktinya agama mayoritas di Konoha itu nggak akan bisa jadi mayoritas kalau mereka toleransi. Nggak bakal bisa. Kemudian tidak hanya itu, agama itu biasanya, ini jarang dibongkar ya, kita menganut agama tertentu itu bukan karena kita berpikirnya itu masuk akal gitu ya. Misalnya nih ya, katakanlah misalnya Bang Juma, Donditan misalnya, oh mereka jago debat misalnya, ya mereka debat, lalu banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke agamanya gitu. Apakah ini fakta atau tidak? No. Berdasarkan data. Data itu kan himpunan dari semuanya gitu. Enggak. Itu sebenarnya terlalu diglorifikasi. Nggak ada satu orang pun yang pindah agama itu, ada mungkin 1 dari 1 juta ya, tapi rata-rata orang yang pindah agama itu karena apa? Karena alasan yang tidak masuk akal. Seperti misalnya pernikahan. Yang paling bikin banyak orang pindah agama itu pernikahan zaman sekarang ini ya. Kalau zaman dulu itu karena faktor daripada politik. Jadi kalau raja-raja zaman dulu itu tidak menjadikan agama itu sebagai agama negara gitu ya, atau agama kerajaan, maka agama itu tidak akan jadi mayoritas. Justru karena mereka melihat rajanya beragama tertentu, misalnya nih raja beragama Muslim misalnya, gitu. Kemudian otomatis kan bawahnya pasti ngikut tuh ya, secara tidak langsung. Zaman dulu kan gitu ya, ngikut sama rajanya gitu. Kalau rajanya mualaf, ya ngikut gitu ya. Jadi yang paling mempengaruhi tuh yang dua itu guys, pernikahan dan politik. Itu yang paling mempengaruhi. Nah, yang paling dahsyat itu pernikahan politik. Jadi kalau misalnya ada wanita nih ya, wanita misalnya kita agama tertentu ya, lalu ada wanita nih ya, cantik banget gitu ya. Katakanlah misalnya seorang putri bernama Putri Campa misalnya. Lalu kita menyodorkan putri kita ini ke raja gitu ya. Lalu pelan-pelan kita ajak raja masuk ke agama kita gitu ya. Kita rekrut gitu ya. Supaya apa? Supaya agama kita jadi mayoritas gitu. Ya kalau rajanya kepincut dengan wanita bisa aja.
Apakah raja itu mempertimbangkan apakah agamanya masuk akal atau tidak? Enggak mempertimbangkan. Ya, jadi jarang-jarang orang pindah agama karena menang debat gitu ya, karena logis. Enggak. Wong agama enggak logis kok. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah gitu. Agama itu enggak logis. Coba sebutkan satu saja yang logis dalam agama. Kalau misalnya mengatakan agama itu kan logis karena agama itu kan ada surganya gitu. Mana? Bukti surganya mana? Apakah surga itu terbukti secara ilmiah? Bukan berarti saya membenci surga ya. Ya supaya yang nonton video itu berpikir rasional gitu ya. Jangan terlalu mabuk agama gitu ya. Jangan memperebutkan sesuatu hal yang kosong gitu. Jadi secara tidak langsung saya mengatakan sama yang nonton video ini, kalau ada toleransi dan intoleransi atau penggusuran rumah ibadah, ya persekusi dan sebagainya, kita tuh memperebutkan angin sebenarnya. Kenapa saya mengatakan ini memperebutkan angin? Kalau misalnya nih ya, katakanlah misalnya seluruh Indonesia itu mayoritas Islam misalnya, apakah ini jaminan kita jadi negara maju? Enggak. Buktinya apa? Afghanistan, Pakistan, Suriah, itu mayoritas Muslim semua. Ya kan? Somalia, apakah itu jaminan jadi negara maju? Enggak. Jadi menurut saya pribadi, kalau ada orang yang berdebat mati-matian gitu ya, berdebat di TikTok gitu ya, kemudian mereka sampai memaki-maki ya, ngata-ngatain agama lain, supaya apa? Supaya terlihat agamanya paling benar. Itu menurut saya pribadi pekerjaan paling tolol sedunia gitu. Kenapa? Ya agama itu kan keyakinan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu masuk akal kalau agama itu keyakinan? Agama itu kan ranah keyakinan. Kalau misalnya kita mengamini bahwa, ya misalnya nih ya, dengan mengelilingi batu hitam kita masuk surga, ya udah percaya aja gitu. Tapi jangan ngata-ngatain orang lain kalau menganggap bahwa misalnya ada Tuhan jadi manusia gitu. Jangan ngata-ngatain. Karena namanya nggak logika kan. Ya, ketika kita mengelilingi batu hitam, kita menganggap nanti kita suatu saat dapat pahala, dapat masuk surga dan sebagainya. Lalu ketika ada orang lain, misalnya nih ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu lahir dari manusia misalnya, lalu kita mengatakan nggak masuk akal. Ya mengelilingi batu hitam juga nggak masuk akal, bisa masuk surga kan? Jadi kita itu sebenarnya udah error ya otaknya ya. Susah ya. Kalau saya perhatikan di Konoha itu ada banyak orang yang menganggap bahwa agamanya paling masuk akal, agamanya paling logis gitu. Padahal ini adalah kebodohan yang paling hakiki gitu. Kita tuh seperti katak di bawah tempurung. Kalau kita ngomong seperti ini di negara maju, kita diketawain. Itulah alasannya kenapa negara maju itu memisahkan antara agama dengan negara. Supaya apa? Supaya jangan terjadi masalah seperti ini ya. Ya seperti penggusuran rumah ibadah. Ya, bayangkan untuk berdoa saja, kita harus izin sama mayoritas. Minoritas ditindas. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Itulah alasannya kenapa negara maju itu memilih sekularisme. Sekularisme itu untuk menghindari ada agama tertentu yang dianak-emaskan. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, pasti saya akan dikata-katain nanti, anti agama gitu ya, memojokkan agama tertentu. Enggak. Saya ngomong apa adanya. Cuman kita nggak suka kan dengan orang yang belak-belakan gitu ya. Jujur gitu ya. Karena dari kecil kita sudah terbiasa berbohong gitu ya. Karena kalau jujur itu kan dimarahin ya. Waktu kita kecil kan kalau jujur kan kita terpojok kan. Sehingga kita nggak mau suatu hal yang terus terang gitu ya. Jujur gitu ya. Saya tidak berpihak pada Kristen atau berpihak pada Muslim di sini ya. Agama samawi itu kan agama keyakinan kan. Namanya keyakinan itu kan nggak masuk akal. Kenapa tiba-tiba kita bawa agama kita masuk akal? Oh, Tuhan kalian itu lahir dari manusia, lahir dari rahim manusia. Masa kalian menuhankan manusia? Itu kan nggak masuk akal. Banyak tuh warga Konoha yang mengatakan seperti itu ya.
Emang mengelilingi batu hitam masuk akal masuk surga gitu? Enggak kan? Emang kalau ada nabi yang tahan bakar masuk akal atau tidak? Enggak kan? Jadi kita memperdebatkan agama siapa yang masuk akal itu kosong, guys. Lalu kenapa ada orang yang menggusur rumah ibadah di Tangerang gitu ya, di Teluk Naga? Karena mereka menganggap bahwa agama mereka paling masuk akal. Karena mereka menganggap bahwa Tuhan mereka itu kan sesat. Masa Tuhan lahir dari manusia? Ya, itu guys tanpa kita sadari. Ya, sementara nggak ada pun agama yang masuk akal. Bukan berarti saya ngajak yang untuk tidak beragama ya. Ini kesel banget ya saya kalau ada orang yang mengatakan agama itu masuk akal. Agama itu kan subjektif, bukan objektif. Kalau misalnya mengatakan, oh agama saya paling masuk akal, ada turun wahyu zaman dulu. Emang wahyu itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Wahyu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan Nabi kita dulu ketemu dengan malaikat, mana datanya? Apakah itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak. Itu kan sama seperti mimpi. Kita dapat wahyu itu kan seperti mimpi. Apakah mimpi bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah surga bisa dibuktikan secara ilmiah? Nggak bisa. Apakah surga itu misalnya bisa didatangi atau tidak? Nggak bisa. Jadi kita itu sebenarnya memperebutkan angin gitu ya. Ini sebenarnya kebodohan kita gitu ya. Atau kelalaian daripada kaum intelektual. Kaum intelektual di Konoha itu kan biasanya kalau nggak pergi ke luar negeri, mereka biasanya cari aman. Mereka nggak mau speak up gitu. Mereka takut speak up karena apa? Karena langsung digeruduk gitu ya. Dikit-dikit dipersekusi gitu ya. Kalau kita ngomong kebenaran dikit-dikit persekusi. Sementara kaum intelektual di negara maju itu mereka nggak seperti itu. Mereka berkampanye bahwa ya agama itu nggak masuk akal. Sehingga mereka jadi negara sekuler. Rata-rata negara maju itu kan sekuler kan. Sekuler itu dalam kurung artinya agama itu kan nggak masuk akal. Ngapain bawa agama? Ngapain lu menganggap bahwa agama lu yang paling benar? Wong surga juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu arti daripada sekularisme. Makanya dipisahkan antara negara dengan agama. Jadi kenapa hal ini muncul? Karena kita tidak negara sekuler. Kita kan bukan negara sekuler. Karena orang yang mempersekusi itu menganggap bahwa dia dilindungi oleh negara. Karena agama terbesar di negara kita itu adalah agama Muslim. Mereka dianggap pahlawan gitu, berjihad gitu. Jadi intoleransi itu muncul dari agama itu sendiri. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang marah-marah. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, sehingga kita menganggap bahwa agama lain sesat. Masa orang Kristen ini menuhankan manusia? Nah, ini nih bibit daripada intoleransi. Sehingga mereka mempersekusi orang lagi ibadah. Ya. Jadi kita memperdebatkan agama itu seperti memperdebatkan apakah angin itu warna oranye atau warna merah. Nggak ada warnanya. Ya, itu tanpa kita sadar ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.